Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hadis berikutnya adalah dari Imam Al-Kadzim alaihissalam. Beliau bersabda, "La tabdhul li ikhwanika min nafsika ma darruhu 'alaika aktsaru min manfaatihi lahum." Saya ulangi, Imam Kadzim juga dari Rasulullah tentunya, karena mereka sebagai para perawi saja, bukan pembuat hadis. Semua hadis dari Rasulullah, mereka para penyampai dan penyambung lisan Rasulullah. La tabdhul li ikhwanika min nafsika ma darruhu 'alaika aktsaru min manfaatihi lahum. Artinya Imam Kadzim alaihissalam berkata, janganlah engkau memberi hadiah, memberi sedekah, memberi hibah, memberikan pemberian, infak. Janganlah engkau memberi kepada saudara-saudaramu apa yang mudaratnya, yang bahayanya kepadamu lebih banyak daripada manfaatnya kepada mereka. Ini hadis tentang batasan sedekah yang sangat bagus dan luar biasa. Jadi kita memberikan kepada tetangga kita, kawan kita, saudara kita, jangan sampai nanti malah membahayakan diri kita, membahayakan keluarga kita, ya, dan memanfaatkan mereka lebih banyak begitu. Misalnya obatlah, katakanlah kita punya anak sakit, misalnya punya istri sakit, ya, punya keluarga sakit di dalam rumah kita, ada obat, ya, ada tetangga kita juga memerlukan obat begitu. Nah, kalau kita berikan ke tetangga kita obatnya tinggal sedikit, akan membahayakan keluarga kita, anak kita sedang sakit, istri kita sedang sakit, ya, kayak dia kumat nggak ada obat akan berbahaya. Kita berikan juga, nah, ternyata berbahaya ketika nggak ada obat. Nah, ini obat manfaat buat tetangga kita yang kita berikan, buat saudara kita, tapi membahayakan diri dan keluarga kita. Ini dilarang, ini tidak boleh. Juga memberikan yang lain, memberikan pakaian, memberikan makanan, memberikan mobil, rumah, motor, apa saja yang diberikan oleh seseorang, jangan sampai yang kita berikan itu bermanfaat buat orang yang kita berikan, buat saudara kita, buat tetangga kita, tapi malah membahayakan diri kita dan keluarga kita. Ya, berikan makanan berlebihan sehingga kita kelaparan, keluarga kelaparan, sementara yang diberikan, ya, dia merasa kecukupan dan ambil manfaat. Ini tidak boleh dan terlarang. Ya, itulah dua hadis dan ayat yang berkaitan dengan masalah batasan sedekah. Nanti mengenai tentang kisah surat Ad-Dahr, surat Insan, di mana Imam Ali, Sayyidah Fatimah Zahra, Imam Hasan, Imam Husain, dan Allah memberikan roti itu kepada fakir miskin, pada orang di penjara, pada peminta-minta, sehingga mereka kelaparan. Ini bagaimana? Nanti kita akan bahas pada hadis-hadis yang berikutnya, insyaallah akan sampai. Kemudian kita masuk kepada pembahasan tentang orang yang patut diberi sedekah. Siapa sajakah orang yang pantas, yang patut, yang layak untuk diberikan sedekah? Karena tidak semua orang yang meminta-minta itu harus kita berikan sedekah. Bisa juga kita nggak boleh bersedekah dengan orang yang meminta-minta kalau kita tahu kondisi orang yang minta-minta tersebut. Ini aturan Islam, aturan fikih, aturan akhlak seperti ini. Terkait dengan masalah ini, Al-Quran menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 273. Al-Baqarah 273. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Artinya Allah berfirman, berinfaklah kalian lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah, kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? La yastati'una darban fil ardi, karena mereka itu tidak dapat berusaha di muka bumi ini. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a, orang yang tidak tahu menyangka, menduga bahwa mereka itu adalah orang yang kaya. Ya, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf, karena mereka itu memelihara
menjaga diri dari meminta-minta, tidak meminta-minta, disangka orang kaya. Ta'rifuhum bisimahum, kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, tanda-tandanya, tingkah lakunya. La yas'alunan nasa ilhafa, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Ya, ini tentang orang yang patut beri sedekah, yang nampaknya orang kaya karena dia tidak minta-minta, setelah dia tidak ngemis, tidak menyinggung, tidak menyindir, tapi sebenarnya orang itu perlu kepada makanan, perlu pada minuman, pada pakaian, pada menafkah keluarga. Ini yang sangat jarang terjadi. Yang perlu kita pahami pada ayat ini adalah ada ungkapan alladzina uhsiru fi sabilillah, berinfaklah, bersedekahlah, berikanlah harta kalian kepada orang yang fakir, di mana mereka itu terikat dengan jihad di jalan Allah. Nah, ungkapan uhsiru fi sabilillah ini bukan berarti orang yang jihad itu dalam perang saja, ya. Pada kondisi perang sudah jelas mereka tidak bisa mencari nafkah karena menghadapi musuh, ya diberikan bantuan untuk dirinya, untuk senjata, untuk amunisi dan yang lainnya, untuk keluarga yang ditinggalkan. Ini sudah jelas. Tapi maksud uhsiru fi sabilillah di sini adalah fakir miskin secara umum, bukan hanya yang berjihad di jalan Allah. Artinya setiap fakir miskin yang berada dalam ridha Allah, dia rajin ibadat, dia tidak maksiat, dia sudah berusaha bekerja tapi tidak ada misalnya penghasilan yang cukup atau karena halangan yang lain sehingga dia memiliki keperluan, kebutuhan dan nampak miskin begitu. Nah, orang seperti ini yang mereka tidak mampu atau tidak bisa mencari nafkah di muka bumi ini, yang orang-orang enggak tahu menyangka dia ini orang kaya, ya. Minat ta'afuf, karena mereka tidak meminta-minta. Ini berhak mendapat sedekah, berhak mendapat infak, ya, atau hibah atau pemberian. Ta'arifuhum bisimahum, mereka engkau kenal dengan sifat-sifatnya, tanda-tandanya. Jadi mengenal orang miskin itu, ya, bukan hanya dia pakaian cuma camping atau rumahnya yang jelek atau misalnya dia suka minta-minta, itu bukan tanda dari situ. Karena banyak orang yang minta-minta itu enggak miskin. Ini bisa antum buktikan ketika antum pergi ke sebagian negara di mana meminta-minta sebagai sudah menjadi budaya walaupun orang kaya. Ini bukan orang miskin berarti. Ini bukan tanda. Jadi meminta-minta itu bukan sebagai tanda orang miskin, belum tentu. Dan bahkan ada orang yang miskin yang tidak meminta-minta, menjaga dirinya, ya. La yas'alunan nasa ilhafa, mereka tidak meminta-minta dengan mendesak, dengan memaksa begitu, atau menampakkan sesuatu yang agar diberi. Ini ayat penting untuk kita garis sebenarnya. Ini bimbingan Islam Al-Quran yang berat untuk kita laksanakan. Karena budaya mengemis itu sudah mendarah daging di masyarakat kita, di kalangan kaum muslimin. Dan mengemis dengan macam-macam caranya, ya. Kalau orang miskin nggak punya ilmu, ya nggak punya apa, pendidikannya rendah, ya dia membawa sesuatu keliling dengan cara mengamen, membawakan lagu atau memakai pakaian yang sompang-camping, membawa sesuatu untuk diberikan itu di tadah, ya, tempat apa, itu orang miskin. Orang yang punya kemampuan juga mengemis juga dengan cara misalnya membawakan Al-Quran atau membawakan sholawat atau lagu-lagu, ya, dengan lebih rapi pakaiannya. Ini ngemis juga. Ada juga orang yang mengemis lewat ceramah misalnya, meminta terang-terangan atau menyindir, ya, tapi di hatinya untuk mengemis pada dirinya, untuk kekayaannya, bukan untuk husainiyah, bukan untuk musalla, bukan untuk masjid, bukan untuk pengajian, tapi untuk dirinya. Ini budaya sudah mendarah daging, ya. Ini dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dikira pengemis hanya orang miskin saja, enggak. Pengemis itu ada dari tingkatan ulama, tingkatan pejabat dengan proposal dengan macam-macam, itu ada pengemis. Jadi mengemis untuk tujuan kepentingan dirinya dan keluarganya. Kalau mengemis atau meminta dengan sopan, dengan aturan, ya, aturan fikih, aturan pemerintah, tapi untuk tujuan masyarakat, untuk bangunan masjid, untuk bangunan jembatan, jalan raya, apa saja, itu tidak termasuk mengemis yang terhina, bahkan itu yang dianjurkan demi kesejahteraan masyarakat. Ini perlu kita kaji lebih banyak, lebih dalam. Karena ada orang-orang yang betul-betul kerjanya malas,
kemudian mengemis dengan menampakkan kemiskinannya, menampakkan kefakirannya, dia share foto-foto atau sesuatu yang membuat dia ingin dikasihani dan lain sebagainya. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaiknya orang yang kaya harus pandai melihat orang yang miskin, karena bisa jadi orang yang tidak meminta itu dia miskin sebenarnya, itu yang perlu diberi. Apalagi kalau dia orang yang taat pada Allah, rajin beribadah, orang yang jujur, itu yang perlu dibantu. Ya, ini ya harta yang bermanfaat di sini. Itu tentang ayat yang berkaitan dengan masalah orang yang patut diberikan sedekah.